Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ranjau-ranjau yang tidak boleh dilanggar pasangan calon selama masa kampanye. Di antaranya, paslon dibatasi melakukan kampanye tatap muka yang dihadiri sebanyak 50 pendukung saja. Sedangkan untuk media sosial dibolehkan menggunakan 20 akun resmi. Berikut informasinya. 3 pasang calon yang berlaga dalam Pilkada Kota Samarinda, pasangan Barkati Darlis Patalongi, Andi Harun Rusmadi, dan Zairin Zain Sarwono sudah mulai memasuki masa kampanye. Namun berbeda dengan sistem kampanye tahun-tahun sebelumnya, seperti pada Pilpres maupun Pilkada, tahun ini karena digelar pada masa pandemi COVID-19, banyak pembatasannya. Terutama adanya larangan rapat-rapat umum di lapangan terbuka yang menghadirkan artis dan ribuan massa. Jikapun ingin melakukan kampanye tatap muka, menurut peraturan KPU yang baru disahkan, nomor 11 dan nomor 13 tahun 2020, dibatasi hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang saja dan harus di ruang tertutup. Itu pun wajib menggunakan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Jadi hari ini kami melakukan kegiatan semacam sosialisasi terkait dengan terbitnya PKPU 11 dan PKPU 13 menyangkut pelaksanaan kampanye di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita membahas bersama stakeholder, bersama beberapa pihak untuk menyamakan persepsi terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selama pelaksanaan kampanye di Pilkada Kota Samarinda. Pada masa pandemi, ketiga pasangan calon dibolehkan berkampanye menggunakan media sosial. Bahkan KPU mengizinkan setiap calon memiliki 20 akun resmi berbagai platform. Namun, semua akun media sosial tim pemenangan calon wajib didaftarkan kepada KPU dan sudah harus ditutup juga setelah berakhirnya masa kampanye. Menurut Ketua KPU Firman Hidayat, muncul kesepahaman agar semua pasangan calon dan pendukungnya mematuhi peraturan yang tersedia. Karena pelanggaran bisa mengakibatkan peneguran Bawaslu hingga dikeluarkan sebagai kontestan. Artinya bagaimana pasangan calon tidak dalam kondisi berkampanye tapi menghadiri undangan beberapa pihak yang menyangkut dengan adanya kegiatan. Termasuk yang disebutkan tadi adalah misalnya kegiatan untuk goes. Nah, apakah goes kehadiran paslon di acara itu dalam konteks diundang boleh atau tidak? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bawaslu bahwa ketika dia pasif, hanya mengikuti saja nggak ada masalah. Tapi ketika dia aktif dalam hal dia berkampanye dan membagikan bahan kampanye, ya nggak boleh, karena untuk kampanye kan sudah diatur seluruhnya di 2 PKPU tersebut. Apakah kampanye rapat tertutup, terus kampanye melalui daring, dan kampanye-kampanye yang lain. Dan dalam PKPU juga sudah dilarang pula beberapa metode kampanye. Rapat umum nggak boleh, konser sudah nggak boleh, terus pentas seni nggak boleh, perlombaan-perlombaan juga nggak boleh. Dan metode kampanye juga sudah dibagi beberapa zona, ada 3 zona se-Samarinda, dan itu harus dipatuhi bersama. Sementara menyangkut alat peraga kampanye juga sudah diatur oleh KPU bekerja sama dengan pemerintah Kota Samarinda menyangkut kawasannya. Menurut Asisten 1 Pemkot Samarinda, kandidat dan pendukung harus mematuhi tempat-tempat untuk memasang baliho, spanduk, dan poster agar estetika kota terjaga dan tidak kumuh. Di mana terjadi kesalahan pasang atau pelanggaran terhadap pemasangan APK itu akan didata. Nah, setelah didata dikomunikasikan kembali ke paslonnya untuk dia diingatkan untuk membongkar sendiri. Tetapi kalau dia tidak mau membongkar sendiri, tentu akan kita bongkar melalui kekuatan Satpol PP tadi, karena ini sudah melanggar peraturan daerah. Kenapa kita melibatkan paslon? Karena jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Sebagaimana yang rapat awal penentuan titik itu kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tempat di median jalan, di pohon, di tiang listrik, di dekat tempat ibadah, tempat perkantoran, dan tempat sekolah-sekolah, dan beberapa tempat yang memang tidak dibolehkan ya seharusnya tidak dipasang APK. Tapi kalau mereka tetap memasang, itu juga akan ditertibkan. Karena sekali lagi kita harus jaga estetika kota, jangan sampai dengan adanya APK semerawut, pasangnya tidak rapi,
sekali lagi itu tadi melihat kota kita menjadi semerawut. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.